Selamat pagi kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya menyapa kaum wanita yang berada di tempat ini, pelayan maupun yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming maupun yang mengikuti juga secara tunda. Semua kita beroleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang masih tertuju dalam kehidupan kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berbakti lagi dalam ibadah khusus kaum wanita. Kita akan segera mengawali ibadah kita pagi hari ini dan kita akan mengundang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita berhadirat di tengah-tengah ibadah kita. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh kami berserah hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan. Kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang mengambil alih kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Di atas Tuhan menyembah-Mu, di altar-Mu kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Kami merindukan Roh Kudus berkarya dalam hidup kami Tuhan, mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kami boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kedamaian, ketenangan, semua hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam pujian ada kuasa Tuhan.
Dan kami juga percaya pagi hari ini juga Tuhan, lewat firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan, kami akan menerima pertolongan itu Tuhan. Kami akan mendapatkan kekuatan Tuhan. Karena kami ada Tuhan. Karena Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedikit pun Tuhan, sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami akan beribadah dari awal hingga akhirnya. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon urapan-Mu, kami mohon hadirat-Mu Tuhan. Biar setiap kata-kata yang kami nyanyikan lewat pujian ini Tuhan, boleh menjadi pengakuan kami bahwa Engkau besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, seringkali sebagai manusia kita tentunya pernah diliputi rasa kebimbangan, ketakutan. Tetapi kita bersyukur kita mempunyai firman Allah yang hidup, yang selalu mencengkeram kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi kita sehingga kita bisa memandang Dia dalam kemuliaannya. Psalm 172. Duka menimpa hidupku dan ku bimbang akan masa depanku. Tak seorang pun dapat mengerti, namun Dia berbisik lewat firman-Nya. Ku ingat padamu, terima kasih Tuhan. Dan ku rasa perkataannya mencegah hatiku. Waktu ku berdoa, hadirat-Nya nyata. Lenyaplah semua duka dan rasa khawatirku saat ku memandang Dia dalam kemuliaan. Bila aku rasakan kasih-Mu, oleh sebab Kau telah menebus hidupku, sungguh tak dapat ku mengerti
sungguh hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita sangat membutuhkan firman-Nya. Sehingga apapun yang terjadi, kita bisa selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kita katakan bersama, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Engkau baik, selalu baik Tuhan. Dalam segala hal yang dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Tante Kiatu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, seperti apa yang baru kami nyanyikan, apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu berkata bahwa Engkau, Yesus, adalah baik. Dalam segala hal yang terjadi, ku tetap percaya dan ku berkata bahwa Engkau, Yesus, adalah baik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang ke hadirat-Mu
dengan hati yang penuh penyembahan dan ucapan syukur padamu untuk apa yang terjadi dalam hidup kami. Sertailah kami dalam pertemuan ini, dalam kebaktian kaum wanita ini, dan Engkau memberikan pada setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berilah kami kekuatan Tuhan, pengertian untuk menangkap firman-Mu, hikmat untuk menyampaikan, untuk mengerti, dan kekuatan untuk melakukan semua yang Engkau kehendaki. Kami berdoa Tuhan untuk perpanjangan usia Ibu Suhartina tanggal 3 Mei dan Ibu Ruth RL tanggal 12 Mei Tuhan. Agar Engkau juga Tuhan hari ini memberkati kedua ibu ini yang sedang memasuki usia bertambah 1 tahun lagi. Berilah ucapan syukur dalam hati mereka untuk apa yang telah Engkau lakukan Tuhan. Dan doa agar Engkau juga tetap melakukannya, memberikan mereka penyertaan-Mu pada hari-hari yang mendatang. Sungguh bersama dengan Engkau adalah segala sesuatunya. Besertalah dengan kami semua Tuhan. Urapilah ruangan ini, semua peralatan, dan mulut lidah kami serahkan di dalam tangan-Mu, biar Engkau yang ambil alih. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Saya menyapa Anda semua. Shalom dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersukacita berada di sini. Kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kebaktian kami ini. Shalom saya sampaikan pada semua Anda kaum wanita yang berada di rumah dan mengikuti live streaming ini ataupun siaran tunda kapanpun Anda mendengarkannya. Biarlah apa yang Engkau butuhkan bisa dipenuhi hari ini juga. Minggu-minggu ini saya dipenuhi dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ya. Saya juga terkejut. Karena 2 minggu yang lalu saya mendengarkan Ibu Esther membahas tentang relasi ya. Jadi beliau membawakan bagaimana seharusnya relasi kita dengan Tuhan, dan berulang-ulang dia menyebut relasi, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Dan saya lebih terkejut lagi pada hari Selasa yang lalu ketika saya mendengar Bapak Agus Mulyono, dia membawakan tentang hubungan, tentang bergaul dengan Tuhan yang begitu indah diuraikan ya. Dan saya bilang, Tuhan Engkau itu roh-Mu yang sama ya. Jadi apa yang Engkau hari-hari ini sudah memenuhkan di dalam hati para pembicara itu begitu berurutan dan menyambung. Saya begitu berterima kasih sama Tuhan, ayat-ayat yang saya sediakan, loh kok mirip-mirip ya. Dan lagunya hampir saya memilih lagu itu. Saya bilang sama Pak Agus, kok bisa ya Roh Kudus itu kalau mempengaruhi kita kok bisa seperti itu ya. Dan dalam ini hari ini saya juga ingin mengajak Anda semua kaum wanita, kalau belum mendengarkan tentang firman kaum wanita 2 minggu yang lalu dan Selasa, silahkan mendengar ya, supaya bisa memperlengkapi apa yang Anda hari ini. Mungkin saya ada banyak sekali kekurangan ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membawakan tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kami berdoa. Saya bahkan sudah menulis juga di dalam majalah kita bagaimana seorang anak belajar dengan ayahnya tentang berdoa. Tapi hari ini saya begitu digerakkan Tuhan kembali untuk mengajarkan itu, yang mungkin di dalam warna atau pandangan yang berbeda. Doa ya, kalau kita lihat di kamus ya, doa itu adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Ya, dengan sederhana saja kita mengatakan ya, mungkin itu terlalu muluk
adalah sesuatu. Nah, permohonan, harapan apa saja yang begitu lengkap. Saya bikin simpel saja. Doa adalah berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Masalah kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Ya. Martin Luther mengatakan doa bagi seorang Kristen adalah sebagai nafas bagi manusia. Itu begitu pentingnya ya, doa bagi seorang Kristen itu begitu penting, sampai Martin Luther bilang doa seorang Kristen itu sebagai nafas dari doa bagi seorang Kristen adalah nafas sebagai manusia. Saya pikir-pikir betul juga ya, manusia itu kalau nggak bisa napas ya gagal napas. Jadi kalau udara nggak bisa masuk ya, misalnya ke dalam udara yang kita hisap tidak bisa masuk ke otak, otaknya kita jadi hancur, kita tidak bisa mempergunakan otak lagi, mati otaknya ya. Kalau gagal masuk dalam paru-paru kita berhenti. Saya teringat pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kalinya. Manusia itu mati ya, jadi dia dibuat itu dengan keahlian Tuhan itu, dia membentuk manusia dengan tangannya. Seorang hamba Tuhan yang begitu ya, saya ketahui juga ya, hamba Tuhan itu mengatakan manusia itu istimewa. Pada waktu pembentukannya itu tidak seperti membentuk benda-benda lain. Kalau Tuhan membentuk benda-benda lain itu hanya dengan berbicara ya. Jadilah terang, jadi terang. Pohon-pohon jadi bunga-bunga, ikan di laut jadi semua dengan firman langsung jadi. Tapi manusia ini Tuhan membiarkan tangannya kotor untuk menjamah tanah itu, memilihnya dan dibentuk sesuai dengan gambar dan wujudnya. Iya juga ya, betul itu juga ya. Dan yang paling indah waktu dia sudah terjadi, dibentuk sesuai dengan bentuknya ya. Jadi kalau kita melihat Yesus bilang kalau engkau melihat aku, engkau juga melihat Bapa. Bapa itu ada lengannya ya, ada ayatnya. Lenganmu tidak terlalu pendek untuk menolong kita, ya tidak kurang panjang ya. Ada matanya, ada kakinya, ada punggungnya ya. Kalau kita meneliti dalam Alkitab begitu indah. Dan ketika sudah terjadi wujud dari Tuhan itu, yang menarik ialah dia menghembuskan nafasnya. Kita baca ya ayatnya, mari kita baca di dalam Kejadian. Ini saya tiba-tiba saja ingat. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, sebelumnya dia mati. Tetapi setelah dihembusi dengan nafas Tuhan, dia jadi hidup. Saya terkejut waktu itu, aduh iya ya, manusia kalau sudah tidak bisa napas ya, kelakep gitu ya. Dan hidungnya ini diberi alat ventilasi. Apa yang dimasukkan? O2. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, jadi waktu Engkau menghembuskan nafas itu, Engkau menghembuskan kami dengan O2. Aduh, saya begitu bersukacita ya. Setiap kali kalau Anda melihat orang dengan ventilasi dan diberi O2, Anda bisa mengingat itu nafas dari Tuhan. O2 ada di mana-mana. Berarti Tuhan itu ada di mana-mana. Setiap kali kita itu bisa mendapatkan O2 gratis. Seorang kakek yang sembuh dari COVID, dia diberi O2, mungkin Anda sudah membaca itu ya, postingnya di WA. Waktu dia diberi,
kwitansi untuk membayar harganya. Menangis sekali dia menangis. Kenapa Pak? Engkau menangis, apa engkau berat dengan semua biaya ini? Kalau engkau berat, kami bisa membantu. Dia bilang enggak. Mengapa saya dari dulu tidak menyadari bahwa O2 yang disediakan Tuhan di sekeliling kita itu, yang diberikan dengan cuma-cuma itu, begitu berharga bagi kita. Bayangkan O2 di galon berapa harganya. Padahal kita gak pernah merasa berterima kasih. Bahkan kita seringkali mengecewakan Tuhan. Kalau kita juga seperti saat kita berdoa itu, tadi dikatakan doa adalah seperti bernafas, menghisap O2 dari Tuhan. Kalau manusia kekurangan O2 dia mati. Seorang Kristen tanpa berdoa, tanpa berhubungan dengan Tuhan, tanpa relasi dengan Tuhan, kita akan mati rohani. Kita akan tidak dapat mempunyai daya apa-apa untuk itu. Doa, tadi saya mengatakan adalah berbicara dengan Tuhan. Jadi seharusnya pandangan kita terfokus pada Tuhan, ya, terfokus pada Tuhan. Ibu saya tuh selalu marah ya kalau anak-anaknya misalnya ada di sekelilingnya. Mama masak no ini, mama masak no itu. Mama aku tadi kesini sambil jalan gitu. Ibu saya tuh selalu negur, kamu bicara sama siapa? Kalau kamu bicara sama mama, lihat mama. Dekat dengan mama, lihat mama. Berbicara dengan seseorang harus melihat orang itu. Kalau saya mau berbicara sama Ira, katakan, Ira, kamu di mana Ira? Nah, tolong nanti ya, saya disediakan ini itu. Bingung Iranya ini ya. Loh, Bu Fida itu ngomong sama siapa? Tetapi kalau kita berbicara sama orang, kita dekat dengan orang itu. Ira, saya perlu ini, bisa sediakan? Oh bisa Bu, tahu. Doa adalah berbicara sama Tuhan, sekali lagi saya katakan. Jadi pandangan kita seharusnya terfokus pada Dia. Kali ini diskusi saya dengan Anda semua, mari kita belajar. Saya juga banyak belajar. Dalam memeriksa firman ini saya merasa begitu banyak berkekurangan ya. Dan hari Selasa itu betul-betul saya ditegur oleh firman Tuhan. Seringkali fokus kita tidak pada Tuhan, dan saya mohon pada Tuhan agar kalau saya tidak bisa menyelesaikan diskusi hari ini, maka saya akan meneruskan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, bahwa doa itu untuk kali ini adalah fokus kita pada Tuhan. Jadi central point kita adalah Tuhan, Bapa kami yang di surga. Betapa seringnya ya doa ini hanya rutinitas saja apa yang saya lakukan ya. Saya berdoa setiap pagi, dibangunkan jam 3, jam 2, kadang-kadang ya. Biasanya saya enggak langsung dibangunkan jam 2 atau jam 3. Oh iya, waktunya berdoa. Kadang-kadang kemarinnya saya sudah capek sekali ya, dan hari itu mungkin ya karena sudah kebiasaan bangun jam segitu saya berdoa. Saya cuma bilang, aku ada di sini Tuhan, dan berdoa itu pikiran itu begitu kosong ya. Kita seringkali itu sebagai seorang Kristen, ya namanya Kristen, maka kita harus berdoa sebelum makan, kita berdoa setelah makan, setelah tidur, bangun pagi, mau tidur, kita kebiasaan berdoa. Pikiran kita apa? Sebagai seorang Kristen harus berdoa. Sebagai seorang Kristen harus berdoa. Pikiran itu ada di benak kita ya. Kalau enggak doa enggak enak. Bukan Kristen kok enggak berdoa. Seringkali makan cuma merem. Amin. Apa tadi doakan? Iya lupa, enggak tahu apa. Ya. Jadi fokus kita hanya pada rutinitas peraturan gereja. Kadang pula kita
Kadang pula kita fokus pada keinginan kita, ya masalah kita ya, masalah. Kita sakit, kita berdoa. Kita ada masalah problem di rumah tangga, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kita mau ujian, masalah kebutuhan, kita tidak punya uang, ekonomi jatuh, pekerjaan kita dipecat dan kita tidak punya pencarian lagi. Apa yang di benak kita? Ini tidak bisa berhenti, ini nanti kayak apa kalau tidak cukup uangnya sampai akhir bulan, ini kayak apa kalau sakit tidak sembuh dan saya akan mati, lalu anak-anak itu dengan siapa, lalu bagaimana kalau saya mati saya itu naik surga apa enggak, apa yang harus saya lakukan, aduh ketakutan, kekhawatiran semua. Apakah ini berbicara dengan Tuhan? Berbicara dengan Tuhan adalah berhadapan pada siapa kita bicara. Tetapi pusat ternyata sudah pindah pada problema kita. Kadang-kadang kita berbicara dengan keinginan kita. Aku ingin kaya, aku ingin memperoleh rumah, aku ingin mobil. Aku punya musuh, aku ingin musuhku itu celaka. Semua itu ada di benak kita, jadi fokus kita nggak lagi pada Tuhan tapi pada apa yang ingin kita katakan. Menarik sekali Yakobus menuliskan tentang hal ini di Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Iya, sepenggal demi sepenggal ya. Kamu mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya. Teruskan Ira. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya, ya. Di sini juga kita boleh punya keinginan ya. Kita boleh punya keinginan, tapi bukan itu fokus dalam kehidupan kita. Mereka begitu ingin, mungkin tidak ditunjukkan dalam hati, mungkin tidak ditunjukkan dalam hati ya. Iri melihat teman-teman punya benda, punya apa yang kita inginkan, kok teman kita justru yang dapat ya. Kadang-kadang kita untuk mendapatkan itu, ya pokoknya apa saja pokok kita mendapatkan. Karena iri hati, karena keinginan begitu besar, mungkin dengan jalan apapun juga, mungkin agak tidak jujur sedikit. Tidak tahu, saya tidak bisa ceritakan ya. Agak tidak jujur, pokok dapat itu ya. Mungkin bisa melanggar lain orang, bisa merugikan lain orang. Di sini katakan, kamu membunuh, iri hati, berkelahi, bertengkar, tapi nggak dapat apa-apa. Mungkin kita mengandalkan kekayaan kita atau kemampuan kita, tapi tidak mendapatkan. Lalu kita berdoa, Tuhan aku ingin ini, aduh ingin itu. Tapi katanya Yakobus juga tidak mendapat. Kamu kenapa? Karena punya motif berdoa yang salah. Motifmu itu adalah untuk kepentinganmu sendiri dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Bukan fokus pada Tuhan. Saya tidak bosan untuk menceritakan pada Anda, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Pandanglah matanya, lihatlah wajahnya, dia senang tidak kira-kira dengan permintaan kita. Karena hukumnya hukum kasih. Merindukan Tuhan, cinta pada Tuhan, dan cinta pada sama. Kadang-kadang seperti seorang Farisi itu kita berdoa ya, nanti kita akan membacakan ayatnya. Untuk orang melihat kita betapa bagusnya dia berdoa. Membanggakan diri bahwa dia adalah seorang imam atau pemimpin gereja. Kebanggaan diri. Tidak melakukan kehendak tanpa kasih, sia-sia kasih itu. Kita membaca dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3.
1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bayangkan ibu-ibu betapa pinternya orang ini ya. Bahasa manusia bisa, bahasa malaikat sendiri juga bisa, tapi sia-sia. Teruskan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Iya, kita mulai di sini sekarang betapa rohaninya orang itu ya. Betapa rohaninya orang itu. Melakukan mujizat, membuat di dalam kerohanian begitu sempurna rasanya. Dan begitu dermawannya orang itu rela berkorban. Ya tetap katanya firman Tuhan, kalau kamu membuat itu hanya untuk kebanggaan diri sendiri, tanpa kasih Tuhan dan kasih sama, sia-sia. Bahkan baru-baru ini juga saya ditegur oleh Tuhan, sekalipun tampaknya dari luar kita itu mengucap syukur ya. Kita ngadakan ucapan syukur di rumah. Dan kita mengundang teman-teman untuk ucapan syukur. Saya sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus dan baik dan sebagainya. Saya mengucap syukur. Waduh, ini orang baik sekali ya, tahu mengucap syukur pada Tuhan. Tapi kalau ucapan syukur itu stresnya pada betapa bagusnya perayaan itu, dan pandangan kita itu langsung sudah diberi berkat pada Tuhan, jatuh pada berkatnya. Tiap hari diimpeni mobil yang baru dapat itu atau rumah yang begitu indah, sudah melenceng dari pandangan kita pada Tuhan, itu pun sia-sia. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang sebetulnya, apa sebetulnya yang kita rindukan? Ya, apakah benda-benda yang Tuhan berikan atau pemberinya? Kita bertanya pada diri kita sendiri, siapa yang sebenarnya kita rindukan? Ada ayat mengatakan, ya, seorang dikatakan, aku ini sudah bernubuat Tuhan, saya melakukan mujizat demi namamu, tapi kok aku tidak diterima. Tuhan menghardik orang itu, dikatakan engkau jahat. Ya ini jawabannya. Karena semua itu mungkin dilakukan, pelayanan-pelayanan itu dilakukan untuk kembangan diri sendiri. Pandangan kita melenceng dari Tuhan. Mari kita sekarang membaca di dalam Matius ya, yang saya mau di sini Matius pasal yang ke-6 ya. Hal berdoa Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke 5 dulu saja ya. Apa yang Tuhan ajarkan, karena apa yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami adalah doa yang begitu sempurna ya. Hal berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, terima kasih. Ini dulu. Nah, dikatakan yang pertama bagaimana Tuhan mengajar kita berdoa, bagaimana sikap kita berdoa. Jangan seperti orang munafik. Jadi yang pertama adalah kalau kita berdoa sama Tuhan, kita datang saja dengan jujur apa adanya. Kalau kita sudah membenci orang, bilang di Tuhan, hatiku ini sudah salah, aku ini membenci, tidak bisa hilang bencinya itu Tuhan. Ya apa tolong untuk membenci. Aduh Tuhan, saya ini marah. Kadang-kadang saya baca di Mazmur itu ya, saya membaca, loh
Daud ini doanya kok, kiranya dihancurkan orang itu Tuhan, kiranya tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Loh, kok doanya gini ya? Tapi ulasannya dikatakan kejujuran yang ada di dalam dirinya. Jangan munafik kalau kita merasa kelihatannya engkau itu baik-baik saja, tetapi di dalamnya itu jelek ya. Jadi di sini katakan jangan menunjukkan bahwa kamu tuh pintar berdoa, jangan munafik. Tuhan tuh sudah tahu kok di dalam hati kita tuh apa saja yang jelek-jelek itu tahu semua sudah ya. Sekarang itu kalau ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah ini juga ya, terima kasih. Kalau engkau berdoa, kata ayat ini, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat di tempat yang tersembunyi akan membalaskannya padamu. Di sini kita belajar bahwa berdoa itu adalah sesuatu yang personal, sesuatu yang pribadi, ya. Masuk bukan sesuatu yang ditunjuk-tunjukkan, dipertontonkan. Masuk ke dalam kamar, ditutup kamar, bertemu dengan Bapa. Waduh, kita belajar ya. Masuk ke dalam, siapa yang bisa masuk ke dalam kamar saya? Adalah orang-orang yang istimewa, orang yang khusus saja yang bisa masuk. Suami kita, anak-anak kita, teman kita, keluarga yang terbaik atau teman yang terbaik. Hanya mereka yang bisa masuk ke dalam kamar kita. Dengan mengatakan, anakku, kalau kamu mau ketemu aku, masuk kamar, tutup pintu. Yang ada hanya engkau dan aku. Begitu spesial, begitu istimewa. Tuhan mengatakan, aku mau hubunganmu dengan aku, hubungan komunikasi kamu dengan aku adalah hubungan yang begitu pribadi, yang begitu istimewa, yang begitu indah, hanya kamu dengan aku. Dan di sana kita bisa menceritakan semua rahasia hati kita. Dia juga bisa menceritakan pada kita semua yang diinginkannya. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Iya. Ini juga ya, di sini yang ketiga, be simple. Dalam berdoa Tuhan tidak ingin kita itu begitu kalau bahasa Inggris itu flowery language ya. Jadi kata-katanya berbunga-bunga. Ya, misalnya kita berdoa ya, saya pernah mempunyai seorang keluarga ya, dia sukanya ngomong setengah mati. Saya itu rencana telepon dia untuk cerita sesuatu. Dan waktu saya pegang telepon saya mengatakan, oh ya, aku ini ada suatu ceritaan loh untuk kamu. Oh ya, waduh, aku nggak tahu kemarin aku mengalami ini. Waduh, luar biasa ngalami. Jadi cerita sepanjang telepon sampai kira-kira ada setengah jam saya. Oh ya. Ya sudah ya. Langsung dia tutup teleponnya. Saya bingung loh. Saya ini mau telepon bicara sesuatu dengan dia. Dia yang menguasai semua pembicaraan. Setelah itu belum sampai saya bisa menyatakan dia tutup telepon. Bingung juga ya. Ya juga kalau kita berdoa, Tuhan, saya ini begini, Tuhan saya itu begitu, persoalan saya ini Tuhan, persoalan saya begitu. Walaupun dia bilang, terima kasih Tuhan, terus teman-teman. Terus Tuhan tuh bilang, loh mau tuh ketemu aku tuh apa sih? Mau ketemu aku tuh, aku ngomong sama kamu, kita ngomong itu dua pihak. Kamu ngomong-ngomong itu ya saya ngomong, kamu ngomong gitu. Bingung ya. Ya ada satu ceritaan juga. Ada seorang bapak yang dia mengatakan baru pulang kerja dan dia katakan namanya Bob ya, Bob pulang dan itu sudah jualan keluar gitu. Dan dia bilang, Daddy, papaku, aduh, adikku tadi nakal, papa itu mainanku dipecahkan. Saya pokoknya minta baru lagi ya, nanti aku minta baru yang seperti ini ya. Papa itu loh, terus dimarahin mama, papanya
terus cerita gini. Papanya ngelihat gini aja. Lama-lama nanti berhenti, kok papanya melihat dengan kecewa gitu. Terus papanya bilang, Tim, namanya Tim ya. Itu loh, itu ya yang kamu nyambut papamu dari kerja itu caranya. Papamu ini butuh pelukanmu. Papa butuh kamu untuk kamu peluk kalau pulang kerja. Bukan semua omelan itu. Ya papa punya sih semuanya, tapi pulang kerja papa butuh kamu peluk. Siti melihat, oh iya betul juga. Langsung jawab, maafkan papa, maafkan. Terus dia baru peluk papanya. Itu kalau kita ngomong, jangan bertele-tele. Kalau Tuhan tuh selalu ada di dekat kita. Di tiap doa tuh dia dekat dengan kita. Itu janjinya kok, aku besertamu senantiasa. Roh Kudus itu kan sudah diberikan pada kita. Selalu ada bersama kita. Nafasnya itu selalu tinggal ngambil aja. Ya, kalau kita berdoa tinggal ngambil saja. Lah kalau terus kita ngomong terus tuh kapan Tuhan bicara? Ya. Kadang-kadang Tuhan tuh memerlukan satu waktu di mana kita berdoa dengan tanpa kata-kata. Berdiam diri. Tuhan, silakan Engkau bekerja. Silakan Engkau berbicara apa yang harus Kau lakukan. Dan seringkali kita akan mengalami bahwa di dalam ketenangan doa itu kita bisa lebih merasai hadirat Tuhan. Kadang-kadang di dalam ketenangan itu pada saat Tuhan berbicara dengan kita, kita hanya bisa mengalirkan air mata kita. Tuhan, terima kasih untuk pernyataan-Mu, untuk cita kasih-Mu yang kami alami saat ini. Kadang-kadang hanya bisa begitu. Tapi ada kepuasan yang mendalam di dalam hati kita. Karena bukan kita saja yang bicara, tapi Dia yang bicara. Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang. Bukan karena banyaknya kata-kata itu dikabulkan, tetapi Bapakmu sudah mengetahui apa yang kamu perlukan. Apapun yang kita ucapkan itu, semua Dia tahu. Apapun ya kita enggak usah kita terus diem langsung tiap kali diem katanya Bu Fida harusnya. Enggak. Kita bisa juga merenungkannya. Saya waktu menyelidiki firman ini saya tertarik ya. Karena di dalam pasal yang kelima ini kita diajar tentang hal berdoa. Tapi kalau kita balik kitab suci kita dan di dalam pasal 7 ayat 7 sampai ke 11 tertulis perikopnya hal pengabulan doa. Waduh indah, ini kita diajar betul-betul sama Tuhan ya. Mari kita baca. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Luar biasa ya. Kalau kita kembali pada ayat pasal yang kelima tadi, ayat ke-6. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa pada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Dan Tuhan mengajak kita panggilan Bapa yang di surga. Aba, Bapak. Aba itu panggilan sayang ya. Jadi kita kadang-kadang kita berbicara dengan saudara kita. Ya apa kamu? Oh ya aku tadi ketemu berdoa Daddy Yesus mengatakan gitu. Daddy, bisa saja Anda mengatakan dia Papa, Bapak, Daddy, dan saya sangat terharu ketika Yesus mengajar panggil Aba, Bapak. Ya. Dia adalah Abamu, dan tidak semua agama mengajarkan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu adalah Bapak kita.
Dan kalau Yesus mengatakan panggil Aba, panggil Bapak Surgawi, dapatkah kita bayangkan manusia yang berdosa seperti ini ya, yang rasanya kayak ulat ya, kayak orang yang begitu kecil, kok bisa-bisanya ya kita boleh memanggil Bapak pada Allah yang maha kuasa, pada Allah yang menciptakan dunia dan semesta. Kita ngelihat dunia semesta ini saja, semesta ini sudah aduh terkagum-kagum. Ini penciptanya, maha kuasa, raja di atas segala raja, sumber dari segala yang kita butuhkan. Kita bisa manggil Bapak. Aduh, bukankah itu sesuatu yang indah sekali yang Tuhan ajarkan. Sampai di sini memang baru kita baca, adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, dan atau memberikan ular jika dia meminta ikan? Kalau kamu yang jahat tahu pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, ia akan memberikan yang lebih baik, yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak ini dikatakan, panggillah pada Bapak, mintalah pada Bapak. Bapak itu baik sama engkau, yang pasti memberikan yang terbaik pada engkau. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menghafal Bapa yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Rutinitas lagi. Pernahkah kita berdoa yang mengatakan Bapa yang di surga, dan kita melihat, aku dapat memanggil seorang yang luar biasa, Bapakku yang sekarang ada di hadapanku, yang bisa ku peluk, yang bisa ku curhati. Apakah kita bisa juga merasakan hal itu? Di sini kita diajarkan mintalah. Meminta itu mendapatkan sesuatu yang tidak kita miliki, atau kita minta karena kita tidak miliki. Mengajarkan agar saat kita berdoa kita jujur dengan keadaan kita. Kita ini tidak milik punya apa-apa Bapak. Kan kita kalau minta kan aku tidak punya milik apa-apa. Aku tahu kamu punya itu. Jadi aku merendahkan diri ngaku aku tidak punya apa-apa. Aku minta pada engkau jujur bahwa semua yang kita butuhkan itu ada pada Bapak kami. Jangan munafik lagi sekali, kata Matius pasal yang ke-6, dengan kata doa itu diumpamakan sebagai meminta dengan pengakuan yang jujur, tidak punya apa-apa pada seorang yang punya segalanya. Yang kedua, tadi kita belajar mencari. Meminta ini ada usaha ya, kadang-kadang kita malu untuk minta ya, tapi karena butuh ya sudah usaha, menghilangkan rasa malu, minta saja. Mencari juga ada suatu usaha, mengajarkan pada kita di mana kita menemukan benda itu ya. Di tempat yang tersembunyi. Di mana kita menemukan benda itu? Yang pertama, di mana yang bisa memberikan itu? Meminta, pada siapa kita meminta dan apa yang kita minta? Apa yang kita minta pasti yang dia punya. Kalau dia punya kasih, kita minta kasih. Jangan meminta untuk berbuat dosa. Tuhan tidak ada di dosa itu, di surga tidak ada. Jangan meminta untuk membalas dendam. Tidak ada di surga untuk membalas dendam. Meminta sesuatu diizinkan untuk berbuat kejahatan, mengutuk, tidak ada. Kita tahu apa yang kita minta, kita tahu pada siapa kita meminta. Kita tahu apa yang kita cari, dan kita tahu pada siapa, di mana kita mencari. Di tempat yang tersembunyi saat ketemu dengan Bapa yang begitu sangat pribadi. Yang ketiga di sini dikatakan ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan padamu. Suatu usaha juga mengetuk. Kepingin ketemu dengan siapa? Kepingin ketemu dengan pemilik rumah, karena tahu pemilik rumah itu mempunyai hubungan yang baik dengan kita. Ya, kita sekarang mau baca sebagai kisah terakhir. Kita akan membaca di dalam
1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ini cerita tentang Elia ya. Untuk menyingkat waktu, mungkin tidak ada waktu lagi. Kita membaca ayat-ayat yang kita perlukan saja ya. Coba kita membaca 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ya, terima kasih. Ini adalah kata-kata Isabel. Pengalaman ini adalah di dalam Raja-Raja 19, Anda bisa baca di rumah, adalah pengalaman dari Elia. Elia itu bagaikan orang yang sangat kuat ya, Nabi Elia itu orang yang sangat kuat. Sehingga dia 1 lawan 400-an Nabi Baal bisa mengalahkan mereka. Mendatangkan api dari surga di tengah-tengah air yang tidak mungkin bisa terbakar. Pengalaman ini di Gunung Karmel, pengalaman yang luar biasa. Semua tercengang-cengang dan dia membunuh ratusan dari Nabi Baal. Ketika Nabi Baal semua ditumpas, Isabel marah dan dia bilang, awas Elia, kamu juga kubunuh seperti kamu membunuh nabi-nabi Baal itu. Bayangkan Elia yang tidak takut karena dia punya Tuhan. Saat itu dia ketakutan di sini. Maka takutlah ia, lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya sampai di Beersheba. Bayangkan Elia yang sudah membunuh ratusan nabi itu hanya karena satu perempuan yang ngomong, aku akan membunuh kamu. Ketakutan luar biasa dia. Dan dia tidak usah dibaca ya ayatnya, sebab waktunya sudah sedikit ya. Saya cuma cerita saja, nanti Anda baca sendiri di rumah ya. Dan begitu dia begitu takut, dia sampai duduk di bawah pohon aras dan bilang, cukup Tuhan, cukup. Sekarang ambil saja nyawaku ini. Aku tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu terus dia berbaring tidur di bawah pohon aras. Rasanya sudah bilang, sudah aku tak tidur sampai sak matiku gitu. Tapi malaikat Tuhan datang dan dia bilang, Elia, bangun dan makanlah. Dia bangun, loh, di sebelah dia itu ada roti bakar, kendi berisi air. Ya karena disuruh minum sama malaikat, dia makan dan minum. Tapi hatinya masih penuh dengan problemanya dia yang dikejar-kejar wanita ini ya. Dia tidur lagi, aku tak mati, tak mati. Untuk kali kedua malaikat bilang, Elia, bangunlah dan makanlah. Dan Elia bangun lagi dan makan untuk kedua kalinya. Kamu harus bangun dan makan karena kekuatan makanan itu, karena dia harus masih menempuh jalan yang jauh ya, dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Dia sampai di Gunung Horeb. Waktu sampai di Gunung Horeb, kaum wanita sekalian, Elia itu masuk ke dalam sebuah goa. Dia makan di dalam sebuah goa dan firman Tuhan itu bilang, apa kerjamu di sana Elia? What are you doing here, Elijah? Katanya. Kamu tuh sedang apa, Elijah? Nah, ini waktu Tuhan tanya, dia mencurahkan semua isi hatinya. Apa yang di dalam hatinya, pergumulannya, percobaannya, peperangannya. Dia bilang, Tuhan, aku ini bekerja segala-galanya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbamu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawamu.
Elia dengan penuh emosi dia bilang, aduh ini terjadi Tuhan, aku ini sudah bekerja semua untuk kamu. Sekarang aku sih dikejar-kejar untuk mati. Semua nabi-nabi bisa mati, tinggal aku sendiri. Saya lihat dengan tinggal aku sendiri, kita sudah melihat bahwa betapa kuatnya ya Elia, walaupun dia merasa sendiri dia berani ngadepi waktu pertandingan itu ya, menghadapi Ahab, menghadapi nabi-nabi Baal, begitu kuat sebetulnya. Tapi dia sekarang merasa begitu rapuh. Lalu firman Tuhan bilang, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Elia, Tuhan mengajak, ayo ketemu aku di atas gunung ya, ketemu aku. Diajak berdoa kan, menghadap Tuhan, ketemu aku di atas gunung. Berarti berdoa kan bertemu dengan Tuhan. Maka saat itu terjadi angin besar yang kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan di sana. Lalu Elia di gua itu mendengar lagi ada gempa, tapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah ada gempa ada api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Ketika saya merenungkan ini ibu-ibu ya, ketika saya merenungkan hal ini, saya melihat suatu gambaran ya. Elia itu yang begitu kuat di dalam imannya pada Tuhan. Bisa dibayangkan oleh gunung. Memang gunung itu seringkali diumpamakan sebagai Tuhan, gunung batu, perlindungan, semua gunung-gunung itu biasanya sama Tuhan. Tapi kadang-kadang gunung itu juga diumpamakan sebagai kita. Mari kita membaca di dalam Mazmur 125 ayat 1. Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Iya, bayangkan ini. Dikatakan bahwa orang percaya itu seperti gunung Sion. Orang-orang percaya bahwa kita semua itu juga kalau kita percaya pada Tuhan, kita bisa menjadi seperti gunung. Tapi kali itu Elia itu mendengar, saya membayangkan diri saya seperti Elia ya di dalam gua itu, dan saya mendengar begitu ada angin besar dan kuat membelah gunung-gunung itu. Bayangkan betapa kuatnya ya. Saya lihat angin besar meruntuhkan pohon sudah, wow gini ya. Sekarang gunung bisa terbelah, bukit-bukit batu terbelah, gunung-gunung dan bukit batu. Mendahului Tuhan. Tuhan belum datang. Seringkali kita ya, saya lihat ya kemarin saya tidak tahu ini sebetulnya itu bagaimana hamba Tuhan memecahkan, tapi cuma saya lihat aja dalam pandangan saya gini saja, iya ya Elia itu kayak gunung batu ya, tapi iman yang kuat itu sempat dihancur lantakkan ya dengan angin ribut, angin besar dan kuat. Mungkin kita dulunya sebagai orang yang imannya begitu kuat kayak gunung batu, tidak mungkin aku kalah, tidak mungkin. Tapi angin ribut pencobaan tuh satu saat meluluh lantakkan iman kita, hancur sudah. Lalu setelah itu datang lagi gempa. Gempa itu sampai goyang-goyang ya. Iman tuh sudah tidak lagi teguh, sudah bimbang. Iman yang sudah goyang-goyang gempa, aduh, masih bisa enggak mengharapkan sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Lalu datang api. Kadang-kadang kita merasa doa kita tidak didengar, kita kecewa sama Tuhan. Dan iblis mulai ngobong-ngobongi kita, membakar hati kita, benci sama Tuhan. Percuma kamu ikut Tuhan, itu salahnya ini dan itu. Kita marah. Ada api kebencian, kepahitan, kemarahan, sakit hati, kekecewaan, ada api. Tapi Tuhan bilang api tidak ada, Tuhan tidak ada di tempat itu. Tapi setelah itu semua
Semua menjadi sirep, hancur lantak semua. Kemudian ada bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera setelah Elia mendengar semua itu, semua aduh kayak gitu ya, mungkin saya kalau kena pencobaan juga kayak gitu ya. Segera sesudah Elia mendengarnya, dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar berdiri di pintu goa itu. Loh, baru ini setelah dia merasa ada ketenangan, Elia baru keluar. Tadi waktu ada gempa bumi, ada gunung pecah, ada segala macam, masih dalam gua. Nah, setelah ada ketenangan, Elia baru keluar. Maka suara datang kedua kalinya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Dan kembali Elia menceritakan seperti yang diceritakan tadi. Dengan di dalam ketenangan itu dia mulai lagi mencurahkan isi hati yang sudah pernah dikatakan itu. Dan saat itu Tuhan memberikan jawabannya. Saya tidak akan terlalu panjang menceritakan jawabannya, tetapi saat itu ada jalan keluar. Jalan keluar, engkau mengurapi ini sebagai raja, itu mengurapi sebagai raja ini. Dan saat itu Elisa ditemukan untuk menjadi muridnya, yang kemudian melakukan hal-hal yang lebih besar dari Elia, yaitu mendapatkan 2 kali dari roh Elia. Ibu-ibu, kaum wanita sekalian, pada saat kita juga di dalam keadaan ini, di mana iman kita sudah dibelah-belah, dicacah sama angin, iman kita sudah digoyang-goyangkan, kita dipenuhi dengan sesuatu yang mungkin Anda sudah putus asa, tapi ingatlah di sini dikatakan mendahului Tuhan. Selalu kita ingat apapun yang kita alami, satu kali kelak angin sepoi-sepoi itu akan datang. Suatu kali kelak jawaban itu akan datang. Di dalam angin sepoi-sepoi, di dalam ketenangan, di dalam ruanganmu yang ditutup pintunya, di dalam kesendirianmu dengan Tuhan. Tidak perlu kita marah-marah pada saat kita mengalami apa saja. Bersikaplah dengan tenang. Saat itu saya begitu terbuka mata saya ketika Elia sudah mengalami itu semua. Dia keluar dari goanya. Ketika dia di dalam goa, hatinya masih begitu bergejolak ya. Di luar banyak yang berjatuhan, ya seperti itulah. Tetapi ketika dia keluar, 2 kali Tuhan mengatakan, keluarlah dari situ. Elia keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan mengatakan lagi, Elia keluar. Dan ibu-ibu, marilah ini juga panggilan Tuhan pada kita. Apa yang terjadi? Kita jangan bersembunyi dengan kemarahan, dengan suatu kehancuran di dalam hati kita. Keluar dari goa, ketemu dengan Tuhan. Ternyata dikatakan keluarlah dia dan pergilah nanti ya sebentar ya. Segera sesudah Elia mendengarnya, dia menyelubungi mukanya dengan jubah. Ia pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Kita keluar dari semua masalah kita yang ada di dalam goa yang begitu menyesakkan ya, yang begitu menghancurkan. Pada saat kita keluar untuk bertemu dengan Tuhan di dalam angin sepoi-sepoi basah, itulah ketukan pintu. Meninggalkan pintu goa yang di belakang, terbukalah pintu dengan hubungan kita pada Tuhan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Begitu indah doa ini. Saya mau menceritakan begitu banyak tapi nggak ada waktunya. Jadi sampai di sini dulu, ibu-ibu. Semoga apa yang saya ceritakan di sini merupakan jawaban dari doa Anda yang sedang berada di dalam suasana kehancuran, ya. Dalam suasana gunungmu, imanmu terbelah-belah, imanmu goyah, dan engkau dipenuhi dengan frustrasi.
dengan depresi, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, ingatlah itu hanya mendahului. Tuhan sedang menunggu Anda semua di dalam anginnya yang sepoi-poi basah, yang begitu lembut. Di dalam kelembutan itu ada Tuhan. Kalau engkau tetap tinggal di dalam goa, tidak ada Tuhan di sana. Di dalam kemarahanmu enggak ada Tuhan. Kalau imanmu bimbang, tidak ada jawaban, tidak ada Tuhan. Dalam angin ribut pertengkaran, tidak ada Tuhan. Dia ada di dalam kamarmu yang tersembunyi, di dalam angin yang sepoi-poi basah, di mana engkau di sana bisa meminta. Aku tidak memiliki apa-apa Tuhan, Engkau yang memiliki semua. Di sana dia bisa, di sana kami bisa mencari Tuhan dan kita menemukan. Di sana kita bisa memasuki pintu yang terbuka dan mempunyai hubungan yang begitu spesial dengan Tuhan, begitu indah. Terima kasih untuk kali ini dan kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Mari kita semua menyanyikan Bapa Surgawi ya.
kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi siang hari ini Engkau datang dengan firman-Mu, Engkau tahu Tuhan hati kami, Engkau tahu Tuhan kelemahan kami. Begitu jauh Tuhan hidup kami dari hubungan yang indah dengan Engkau. Pelayanan kami baik di ibadah kaum wanita maupun di rumah seringkali hanya menjadi kebiasaan, rutinitas. Tapi pagi ini Tuhan, Engkau menegur kami karena Engkau begitu mengasihi kehidupan kami kaum wanita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Untuk kami boleh tidak hanya melayani di rumah, tapi di ibadah kami di gereja, kami boleh melayani dengan dasar kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami. Kami boleh Tuhan diingatkan terus bahwa hubungan kami, relasi kami dengan Engkau harus semakin dekat. Sehingga kami Tuhan boleh tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu dekat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup dan kekuatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Dan kalau kami boleh berdiri di hadapan-Mu, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang sangat indah. Engkau akan terus pakai Ibu Vida Simon dalam pelayanannya khusus di ibadah kaum wanita. Apa yang menjadi isi hati-Mu boleh Ibu Vida sampaikan kepada kami, sehingga menjadi berkat bagi kami dalam pelayanan kami khususnya di ibadah khusus kaum wanita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, seluruh pelayan yang saat ini melayani hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Perlindungan-Mu, kekuatan dari Engkau, pertolongan-Mu, kasih-Mu yang menyertai kami dalam setiap langkah kami menghadapi hari-hari kami. Dan pertemukan kami pada Kamis mendatang untuk kami boleh kembali melayani Engkau, beribadah kepada Engkau dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikut beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, sidang jemaat dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Selanjutnya, ibadah kaum wanita berjalan sebagaimana biasanya setiap hari Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dapat diakses melalui YouTube channel GPT Kristus Gembala Ajaib Surabaya. Demikian informasi dan pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat siang.